Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Sartika BD Official. Teman-teman, pada kesempatan kali ini akan kembali kita bahas, yaitu pembahasan soal hukum kebidanan yang terbaru 2021, tentunya soal-soal yang terupdate. Kali ini kita akan lanjut pembahasan topik kehamilan part yang kedua. Tapi sebelumnya, boleh ya di-subscribe, like, comment, and share. Langsung saja, soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 23 tahun, gravida 1 partus 0 abortus 0, usia kehamilan 4 bulan, datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan pusing, mual, dan lemas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, HB 10 gram per sen. Berapakah tinggi fundus uteri sesuai dengan kehamilan klien di atas? A. Setinggi pusat, B. Pertengahan simfisis pusat, C. 2 jari di bawah pusat, D. Pertengahan pusat PX, E. 2 jari di bawah simfisis. Jadi kita lihat keterangannya di atas, usia kehamilannya 4 bulan, berarti sekitaran 16 minggu. Jadi jawabannya adalah B. Yang 16 minggu itu pertengahan simfisis pusat. Ini ya tabelnya teman-teman. 1 atau 3 jari di atas simfisis itu 12 minggu. Kemudian setengah simfisis pusat itu 16 minggu. Setinggi pusat 22 minggu. Dan seterusnya. Soal yang kedua, seorang perempuan berusia 26 tahun, gravida 2 partus 1 abortus 0, usia kehamilan 13 minggu, mengeluh, mual muntah, dan nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 3 jari di atas simfisis. Tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi keluhan yang dialami klien tersebut? A. Minum air hangat, B. Minum air dingin, C. Makan makanan yang berminyak, D. Makan makanan yang mengandung kalsium, E. Makan sedikit dengan frekuensi sering. Tentu teman-teman sudah tahu jawabannya. Kita lihat keluhannya adalah mual muntah, nafsu makan berkurang. Hal ini biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Jadi untuk mengatasi keluhan tersebut, Ibu akan dianjurkan untuk makan sedikit dengan frekuensi sering. Jadi jawabannya adalah E. Secara teori, cara menghindari mual muntah itu menghindari bau atau faktor penyebab, kemudian boleh mengkonsumsi biskuit kering atau roti sebelum bangun dari tempat tidur, makan sedikit dan sering, kemudian menghindari menggosok gigi setelah makan dan istirahat sesuai kebutuhan. Teman-teman boleh silakan dibaca. Selanjutnya, soal yang ketiga. Seorang perempuan berusia 32 tahun mengatakan 2 bulan belum haid, amenorrhea ya, datang ke rumah sakit untuk periksa, mengeluh perut bagian bawah dan mengeluarkan darah bercak berwarna coklat tua. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dalamnya didapatkan belum ada pembukaan. Terdapat nyeri goyang porsio, PP tes positif. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Kehamilan ektopik terganggu, B. Abortus iminen, C. Abortus insipient, D. Abortus provocatus, E. Abortus incomplete. Teman-teman, jika kita lihat berdasarkan dari tanda dan gejala serta keluhan yang dialami pasien, di sini kita garis bawahi belum haid, berarti terjadi amenorrhea. Kemudian perut bagian bawah terasa sakit. Kemudian keluarnya darah bercak berwarna coklat disertai dengan nyeri goyang porsio. Ini merupakan tanda gejala yang khas atau ciri khas dari KET atau kehamilan ektopik terganggu. Jadi langsung saja dijawab. Jawabannya adalah A, kehamilan ektopik terganggu. Nah, secara teori, kehamilan ektopik ini merupakan kehamilan yang berbahaya karena tempat implantasinya itu tidak memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang mencapai usia cukup bulan atau aterem. Tadi trias gejalanya sudah dijelaskan dan teman-teman bisa dibaca, biar nanti bisa langsung dijawab soal hukumnya. Soal yang keempat,
Seorang perempuan berusia 30 tahun grafida 1 partus 0 abortus 0, hamil 34 minggu, datang ke bidan praktik mandiri untuk periksa kehamilannya. Trimester 3 ya, ibu menyatakan nyeri pada punggungnya. Apakah anjuran yang tepat untuk klien tersebut? Jawabannya A. Relaksasi. B. Menggunakan bantal ketika tidur untuk meluruskan punggung. C. Mengurangi aktivitas. D. Makanan yang mengandung banyak kalsium. E. Perbanyak tidur. Hampir jawabannya itu sedikit benar, tetapi di sini yang paling benar adalah untuk mengatasi keluhan yang dialami ibu di TM2 sampai dengan trimester yang ketiga ini biasanya akan dianjurkan untuk menggunakan bantal ketika tidur untuk meluruskan punggung. Selain itu boleh melakukan message pregnancy atau pijatan ibu hamil. Jadi jawabannya adalah B, menggunakan bantal ketika tidur untuk meluruskan punggung. Secara teori, untuk mengatasi keluhan nyeri punggung pada pasien, maka yang harus dilakukan boleh tadi ya menggunakan bantal ketika tidur, kemudian sampai pasien itu benar-benar merasa nyaman dan rileks. Soal yang kelima, seorang perempuan berusia 22 tahun, grafida 1 partus 0 abortus 0, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya untuk pertama kalinya ya. Ia mengeluh mual, sakit punggung, dan pusing. Hasil pemeriksaan, perutnya membesar. DJJ-nya 140 kali per menit, tekanan darah 120/70. Pertanyaannya, apa yang merupakan tanda pasti kehamilan pada kasus tersebut? Teman-teman, yuk kita ingat lagi. Ada beberapa tanda kehamilan, tanda-tanda kehamilan, baik itu tanda pasti, tanda kemungkinan hamil. Nah, salah satu yang ditanyakan di sini adalah tanda pasti kehamilan. Jadi kita langsung saja, tanda pasti kehamilan adalah terdengar denyut jantung janin. Jadi kalau sudah terdengar DJJ berarti ibu tersebut sudah pasti dikatakan hamil. Kalau merasa mual, tidak menstruasi, sakit kepala dan punggung, perut membesar, itu kemungkinan hamil itu merupakan tanda-tanda kehamilan juga, tetapi yang lebih tepat di sini adalah terdengar DCC yang merupakan tanda pasti kehamilan. Baik teman-teman, sekian ya untuk part 2 topik kehamilan kali ini. Selanjutnya jangan lupa subscribe, like, and share jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.